Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 109 sebelah kiri ya. Jadi kita buka juz 4 awal. Dari juz 4 itu dapatnya baru 1 lembar. Kemudian sebelah kiri atas ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Alhamdulillah, kita ini dijadikan oleh Allah umat terbaik. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu wajib bersyukur. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Kanjeng Nabi adalah umat terbaik. Ini menurut ayat ini, kuntum khaira ummah. Khaira ummah. Tetapi tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Jadi belum tentu meskipun kita sekarang hidup sebagai umatnya Kanjeng Nabi, bukan berarti semerta-merta atau otomatis menjadi khaira ummah atau umat terbaik. Tetapi tentu kita harus berusaha semampu kita untuk meniru Kanjeng Nabi sebisa kita, menjalankan semua sunnah-sunnahnya, semua ajaran-ajarannya, semua risalahnya semampu kita, sebisa kita. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita sudah berusaha, maka kita dijadikan oleh Allah, mudah-mudahan dijadikan umat yang terbaik, khaira ummah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'taduna laysu sawa'a. Ini diwasal. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'taduna laysu sawa'a. Ini ada bacaan asawwa, itu wawu mati bertemu dengan wawu lagi. Dzalika bima asawwa, itu bacanya tidak dengung karena wawu mati bertemu dengan wawu hidup. Kebetulan di sini hidupnya adalah harokat fathah, maka persis cara bacanya seolah-olah wawu yang kedua ini wawu tasydid. Nah, sementara yang kita tahu wawu tasydid itu bacanya tidak gunnah, tidak dengung. Jadi cukup asawwa, sama dengan huruf ya juga demikian. Jadi kalau ada ya atau wawu tasydid itu tidak dengung,
kecuali sebelum ya atau wawu ada tanwin atau nun mati. Nah, kemudian ini penting lagi saya sampaikan karena ini bacaan semisal laisu sawa'a, kita garis bawahi yang hamzah fathatain di terakhir itu, di akhir kalimat itu, a itu an sawaan. Ini rawan sekali, biasanya yang umum di tengah masyarakat itu bacanya disukun, jadi sawa. Yang betul kalau ada hamzah di akhir kalimat terus kemudian berharokat fathatain, ini khusus fathatain, tanwin yang temannya dua itu tidak berlaku. Jadi misalnya ada hamzah kok harokatnya kasroten atau domaten, itu dimatikan. Nah ini kecuali pengkhususan hanya untuk yang fathatain atau tanwin fathah itu, okay? Jadi dibacanya seolah-olah hamzah yang berharokat fathatain ini atau fathah ganda ini dibacanya seolah-olah fathah dan panjang. Panjangnya berapa? 2 alif. A gitu. Sawa a, bukan sawa a. Itu terlalu pelit barangkali menurut saya. Jadi luwes, lembut dan agak panjang, tetapi jangan terlalu panjang. Jangan pendek, tetapi juga jangan terlalu panjang. Jadi pas. Sawa a agak panjang, panjangnya tepatnya adalah 2 ketukan, 2 harokat atau 2 detik atau 2 apa itu, 2 detik, 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif, itu panjangnya. Mungkin ini kesempatan yang bagus untuk sekalian menuntaskan ini a di sini. Mari kita buka awal Al-Baqarah di lembar kedua sebelah kiri, mafaluhum itu di awal sekali Al-Baqarah. Setelah kita buka alif lam mim, terus kita buka satu lagi, ada sebelah kiri tengah itu alladzi ja'ala lakumul ardo. Nggih, pun kepanggih nggih. Pojokane mafaluhum. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasyaw was samaa bina. Ini rawan sekali. Biasanya dibaca bina. Di surat An-Nisa juga banyak. Di surat yang lain, di juz-juz yang lain juga ada. Jadi mari kita ingat-ingat betul. Ini sama dengan yang tadi. Jadi hamzah fathatain di sini. Was-samaa bina bukan was-samaa bina, bukan. Di surat apa lagi itu yang sering kita baca? Al-Waqi'ah juga ada. Di Al-Waqi'ah juga ada. Mari kita buka Al-Waqi'ah, monggo. Jadi nun sewu, biar sekalian kita fahami betul, kita ingat-ingat betul gitu. Kita buka surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah juz 27. Kalau di Al-Quran saya halaman 535. Ini karena apa? Surat yang masyhur, bahkan mungkin di antara kita ada yang ikut jamaah rutin pembacaan surat Al-Waqi'ah. Nah ini penting sekali supaya kita tahu bagaimana yang betul cara bacanya. Di ayat 35 Al-Waqi'ah ayat 35,
Inna ansha'nahunna insya'a. Nah begitu, jangan dimatikan nggih. Hamzahnya jangan dibaca sukun, tetapi dibaca fathah panjang. Inna ansha'nahunna insya'a. Sama persis dengan yang di Al-Baqarah awal tadi, juga sama dengan yang kita baca di Ali Imran tadi, dan ada lagi di tempat yang lain gitu. Jadi monggo kalau misalnya ketemu semisal ini ada hamzah kok harokatnya fathatain di akhir kalimah atau di akhir ayat, itu maka cara bacanya fathah panjang, hidup, berarti bukan mati, bukan insya, bukan, tetapi hidup, fathah dan panjang. Insya'a sama dengan yang di Ali Imran tadi pun. Laisu sawa'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'taduna laisu sawa'a. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harth. Insyaallah. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. Ini ada haknya tapi kecil ya. Setelah tak mati ada hak mati. Jadi bacanya tak mati, haknya juga mati. Jangan dihidupkan. Fa'ahlakat hu. Nah ini juga sering terdengar oleh saya ini. Cara baca demikian itu. Harusnya kalau berhenti ya mati. Karena ini harokatnya domah. Fa'ahlakat. Setelah tak ada hak. Tetapi haknya kecil. Cukup jenengan yang tahu, cukup jenengan yang baca. Tetangga kita jangan sampai terdengar kalau ada haknya. Tetapi jenengan bacanya ada haknya. Ya kalau dipraktekkan, kalau misalnya haknya saya besarkan volumenya ya fa'ahlakat. Nah begitu. Itu kalau volumenya dibesarkan. Tetapi karena haknya kecil, terhalang oleh huruf sebelumnya juga mati, maka matinya hak di sini menjadi kecil. Ini jadi rumus, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini jadi rumus. Kalau misal ketemu dengan bacaan yang kayak di ayat ini,
ada huruf mati ganda begini, double huruf mati, ada lagi huruf mati lagi, maka huruf mati yang kedua itu menjadi kecil, seolah-olah terhalang oleh huruf mati yang pertama. Fa'ahlakat, tapi ada haknya. Jenengan juga tahu, jenengan juga yakin, jenengan juga baca haknya, tetapi tetangga sebelah lagi-lagi tidak mendengarkannya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ini bagusnya waqaf saja ini. La ya'lunakum khabala, waqaf. Waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi ini pendek betul ini, akbar. Jadi kalau ketemu bacaan semisal ini kan contoh dari bacaan pendek ini, akbar. Ba fathah ba, ro sukun, bar sukun. Kenapa kok sukun? Karena dibaca berhenti, maka dibaca sukun. Yang tadinya dhamma di sini kita sukunkan, kita matikan ro-nya karena waqaf, berhenti. Ba fathah ba, ro sukun, bar. Di antara ba dan ro tidak ada satupun huruf sama sekali, tidak ada huruf mat sama sekali, tidak ada huruf ayu sama sekali, berarti harus dibaca pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana. Nah, ini yaknya enggak dengung, sama dengan wau tadi. Wau dengan wau. Ini ya tasdid. Yang dengung di huruf nunnya. Ini perlu dilatih betul ini. Qad bayyana. Bayyana. Yaknya mboten dengung. Qad bayyana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Ana di sini panjang ya. Biasanya kan kosor yang banyak ana itu. Ini dibaca mat. Ana panjang. 'Alaikumul anamila minal ghaiz gitu. Qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. In tamsaskum hasanatun tasukum. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Qalqalah napa niki namine? Ta muhita. Qalqalah napa Bapak Ibu?
kubra. Betul sekali ini. Ciri-ciri qalqalah kubra itu yang pertama, posisinya di akhir kalimah atau akhir ayat. Ini qalqalah kubra. Kemudian ciri-ciri yang lain lagi, qalqalah besar atau qalqalah kubra atau mantulnya besar, okay. Itu sebelum huruf qalqalah itu ada huruf ayu mati, huruf mat yang mati. Nah di sini huruf qalqalahnya kan tok di sini. Huruf apapun, yang penting huruf qalqalah. Kotok bujadin itu huruf qalqalah kan ada 5 itu, kotok bujadin. Di sini ada tok. Sebelum tok ada ayu yang mati, ada huruf mat yang mati, maka toknya, qalqalahnya otomatis menjadi qalqalah kubra muhita. Jadi setelah bacaan panjang kok ketemu dengan huruf qalqalah, maka pasti, ini pasti otomatis nggak ada pengecualian, nggih. Maka bisa dipastikan qalqalahnya kubra. Bagaimana praktek qalqalah kubra itu? Gampangnya begini, insya Allah di majelis ini sudah sering kami aturkan, tetapi untuk mengingat kembali, menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa qalqalah kubra ini, cara yang betul baca qalqalah kubra itu tolong yang baik itu, kalau siapa itu, cara yang betul baca qalqalah kubra itu, volume huruf qalqalahnya itu sama dengan huruf yang lain, huruf yang sebelum-sebelumnya. Jadi kerasnya qalqalah, volume bacaan nggih, santeripun suwanten, ngoten nggih. Suwanten qalqalah dhateng hurufipun qalqalah ten mriki sak menika sami kalian huruf saderengipun, ngoten. Itu qalqalah kubra. Misal ini insya Allah sering betul disampaikan, tetapi tidak ada salahnya. Bahkan bagus sekali ilmu itu kalau diulang-ulang. Semakin diulang, ilmu itu akan semakin meresap ke dalam hati kita, semakin besar manfaatnya, insya Allah demikian. Nah, volumenya sama dengan huruf sebelumnya. Semisal innallaha bima ya'maluna muhita. Kerasnya bacaan saya barusan mulai dari innallah, mungkin kalau kita setel pakai apa itu alat nggih, taruhlah volume saya barusan itu 4 misalnya, kalau 1 sampai 10 misalnya, ada rentang volume dari 0 sampai 10, mungkin volume saya barusan itu 4 atau 5 lah, 5 kita ambil tengahnya. Innallaha itu 5 volumenya, maka nanti ketemu huruf qalqalah di tok itu ya juga harus 5 volumenya. Innallaha muhita, nanti ya toknya itu sama dengan kerasnya sama dengan itu. Tidak boleh misalnya innallaha volume kita 5, terus kemudian toknya itu volumenya kok 1 atau 2 atau 3 bahkan 0, nggak ada bunyinya sama sekali qalqalahnya, maka itu tidak betul. Muhit, qul huwallahu ahad, itu kan nggak ada volumenya, itu 0, meskipun yang baca tahu itu dal termasuk huruf qalqalah. Qalqalah kok cuman di hati, ya nanti timbul fitnah, timbul prasangka orang yang mendengarkan, orang awam yang baru belajar ikut mendengarkan, maka dikira qul huwallahu ahad
karena nggak kolkolah maka dikira huruf ta. Nah itu kan bahaya. Ya harus terdengar volumenya sama dengan volume huruf sebelumnya. Qul huwallahu ahad, d-nya itu sama kerasnya dengan mulai awal. Qul. Kalau volume kulnya agak kecil misalnya qul huwallahu ahad, ya segitu sama. Semakin keras misalnya qul huwallahu ahad, d-nya ya sama keras ikut ngikut. Itu qalqalah kubra. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami, dan terlebih yang penting lagi mudah-mudahan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang yang dipakai, yang dilaksanakan. Nah itu namanya ilmu yang manfaat, itu ya dipraktekkan begitu. Setelah kita tahu maka ilmu itu kita gunakan, itu namanya ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Idh hammat tak kita hilangkan karena bertemu dengan to, maka tak kalah di sini, kalah besar. Jadi seolah-olah langsung bertemu dengan to tasdid. Idhammat to, langsung mencucu lisan kita, langsung memposisikan lisan kita di to. To itu kan mencucu, nggih, karena termasuk huruf isti'la, maka mencucu posisi lisan kita. Idhammat to, maut mat mencucu mat. Nah taknya karena kalah lebih kecil, bukan idhamat apalagi diberi hams. Wah itu bisa salah kemana-mana itu. Saya ulang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Ini bot, sekali lagi bot bukan termasuk huruf qalqalah, maka dilarang mendal, dilarang mantul. Afa bukan bukan. Sekecil apapun pantulan di huruf dot, maka itu salah. Yang betul tidak mendal, tidak mantul, tidak qalqalah. Jadi diam di tempatnya. Dot jangan dilepas, ditahan. Langsung bertemu dengan ain, bukan begitu. Warid wanun, bukan warid wanun, bukan. Allahu akbar, Allahu akbar. Monggo adzan isya rumiyin. Monggo unjukanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini tadi setelah kita bahas bersama ad'afa, cara bacanya yang baik dan benar, sedikit mari kita renungkan ayat ini bersama. Ini kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sebagian ahli tafsir menerangkan riba yang dimaksud di sini adalah riba nasi'ah. Riba kan ada bermacam-macam. Ini yang dikategorikan pengharaman di sini adalah, ini haram hukumnya, adalah riba nasi'ah. Jadi selamanya haram meskipun tidak berlipat ganda. Jadi ad'afan la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, meskipun tidak berlipat ganda, kalau itu masuk kategori riba nasi'ah, maka selamanya akan haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul akhiri tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.